Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM saya 1910416911, kelas saya pagi A2, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Manajemen Operasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu soal bagian A. Pertanyaan nomor 1, berapa kali saudara hadir dalam kuliah melalui Google Classroom dan WA? 12 kali. Pertanyaan nomor 2, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Yang saya pelajari yaitu mengenai 1. Modul 1 Introduksi Manajemen, 2. Strategi Operasi, 3. Diskusi Manajemen Operasi bab 1 dan bab 2, 4. Materi peramalan dalam manajemen operasi dan mengukur produktivitas, 5. Mengerjakan soal mengenai teori manajemen operasi 1, 6. Materi manajemen persediaan, 7. Mencari materi economic order quantity, 8. Membuat video record materi economic order quantity, 9. Ringkasan dari video dan artikel dari link ruang guru dosen Adi Mursalin, 10. Latihan materi manajemen operasi bab 1 dan bab 2, 11. Membuat kesimpulan dari video manajemen operasi 1, 12. UAS video record menggunakan YouTube. Yang ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat dan jelaskan. Tugas terstruktur di grup WA, 1. Menonton video yang berjudul manajemen operasi dan meringkas lalu menulis jawaban di kolom komentar serta dibahas pada saat perkuliahan melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, mendownload buku manajemen operasi 1 yang berjudul desain produk dan menjawab pertanyaan esai yang diberikan dan mengerjakan soal dari video yang ditonton. Yang ketiga, mencari materi di Google tentang strategi operasi serta diringkas dan dikumpulkan melalui Google Classroom. 4. Mengerjakan soal ujian tengah semester dengan menggunakan video record dengan YouTube. 5. Membuat 7 soal mengenai manajemen operasi. 6. Meringkas video tentang manajemen operasi 1. Tugas terstruktur di Google Classroom, 1. Absensi serta meringkas materi dijawab di kolom komentar. 2. Menjawab 29 soal dan menonton video lalu menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut. 3. Menjawab pertanyaan berdasarkan video yang ditonton di YouTube. 4. Mencari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas serta membuat kesimpulan 2 video yang ada di YouTube serta membuat video record kesimpulan. 5. Mengerjakan soal latihan manajemen operasi sebanyak 6 soal. 6. Mengerjakan soal UTS manajemen operasi. 7. Menjawab 12 pertanyaan yang berkenaan dengan manajemen persediaan. 8. Mencari materi economic order quantity. 9. Tugas membuat video record materi economic order quantity. 10. Mengerjakan soal ujian akhir semester. Pertanyaan yang keempat, bagian A. Kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Karena saya harus bertanggung jawab atas tugas saya sebagai mahasiswa untuk mempelajari manajemen operasi agar tidak ketinggalan mata kuliah serta agar saya bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari di manajemen operasi terhadap lingkungan dan masyarakat di sekeliling saya. Baiklah, saya akan menjawab soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori-teori manajemen operasi 1. Yang pertama, soalnya, silahkan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Link tersebut sudah saya buka. Dan pertanyaan nomor 2. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Materi yang dipelajari adalah tentang yang pertama, manajemen operasi, yaitu belajar tentang bagaimana perusahaan mengolah aktivitas produksi sehingga
menghasilkan produk yang baik dengan proses input dan output yang sesuai dengan harapan. Yang kedua, strategi operasi, belajar mengenai bagaimana mencapai tujuan perusahaan dengan membuat strategi operasi yang sesuai. Yang ketiga, peramalan produksi. Peramalan produksi, belajar mengenai bagaimana meramal kapasitas dan demand perusahaan berdasarkan data dan faktual. Yang keempat, kapasitas produksi, belajar mengenai pengelolaan resource dalam produksi karena adanya keterbatasan kapasitas dalam produksi. Yang kelima, strategi operasi, belajar menemukan sesuatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Pertanyaan nomor 3. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa? Siapa pembicaranya? Manfaat yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Baiklah, saya telah menonton 10 video. Video pertama berjudul Materi Manajemen Produksi, pembicara Dewi Kenes. Materi, cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual. Manfaatnya saya dapat mengetahui bagaimana cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual. Video kedua berjudul Strategi Operasional, pembicara DM Home Studio. Materi, suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produksi barang atau jasa. Manfaatnya adalah saya dapat memahami pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan semua faktor produksi dalam transformasi untuk menjadikan barang menjadi berbagai macam barang dan produksi. Video yang ketiga berjudul Strategi Operasional untuk Barang dan Jasa, pembicara Irmayanti Hasan STMM. Materi, tahapan strategi operasional adalah suatu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi untuk mengubah input menjadi output. Analisis SWOT adalah terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunity atau peluang dan threat atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Bisnis unit strategi operasional dalam perusahaan. Manfaatnya adalah saya dapat memahami bagaimana tahapan strategi operasional yang baik dan benar. Video keempat berjudul Belajar Manajemen Operasi, pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional lainnya. Pembicara Suduk Dalanan. Materi, pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional. Manfaatnya saya dapat mengetahui bahwa manajemen operasi sangat penting untuk bidang fungsional serta mengetahui manfaat sistem akuntan. Video kelima, judulnya Mengapa Harus Mempelajari Manajemen Operasi. Pembicara Aryono Putranto. Materi, fungsi operasi, fungsi accounting or finance, dan fungsi marketing. Manfaatnya saya dapat mengetahui apa itu fungsi operasi, keuangan, dan pemasaran. 6. Video ke-6 berjudul Strategi Operasi, pembicara DM Home Studio. Materi, strategi operasional merupakan fungsi operasional yang menentukan arah dan pengambilan sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Materi yang dibahas dalam video ini antara lain definisi dan pengertian strategi operasi, indikatornya, hubungan antara strategi operasi dengan strategi produksi atau operasi, dan keputusan-keputusan operasi dalam manajemen operasional.
Manfaatnya saya dapat memahami bagaimana strategi operasional di mana ini sangat diperlukan oleh perusahaan. Baiklah, video ketujuh berjudul Perencanaan Produksi, pembicara IPYNCD. Materi membahas mengenai perencanaan produksi dalam sebuah proses produksi. Manfaatnya saya dapat mengetahui perencanaan produksi dalam sebuah produksi. Video ke-8 berjudul Perencanaan Fasilitas, pembicara Jumadi Ridwan. Materi tata letak fasilitas atau tata letak pabrik merujuk pada seleksi lokasi untuk setiap departemen, proses, fungsi atau aktivitas yang akan menjadi bagian dari operasi di dalam suatu fasilitas. Manfaatnya saya dapat memahami tentang perencanaan fasilitas mengenai tata letak. Video ke-9 berjudul Manajemen Produksi atau Perencanaan Fasilitas, pembicara dan Junisme. Materi 1. Tata letak fasilitas, tujuan perencanaan fasilitas, faktor pertimbangan perencanaan fasilitas, daur hidup fasilitas, proses perencanaan fasilitas, klasifikasi perencanaan fasilitas. 2. Pemeliharaan fasilitas, yaitu berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan, contoh kasus, serta kategori kebijaksanaan. Manfaatnya saya dapat memahami perencanaan fasilitas, yaitu mengenai tata letak serta pemeliharaan fasilitas. Video ke-10 berjudul Manajemen Produksi Produktivitas, pembicara dan Junisme. Materi yaitu pengertian produktivitas, pengukuran produktivitas, faktor yang mempengaruhi produktivitas, teknik peningkatan produktivitas. Manfaatnya saya dapat mengetahui bagaimana contoh membandingkan produktivitas, menghitung atau menentukan standar produktivitas. Pertanyaan yang keempat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Karena manajemen persediaan merupakan bagian penting perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak kekurangan. Jawaban nomor 5. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaat just in time bagi perusahaan. 1. Mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. 2. Mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. 3. Mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. 4. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan dan pada sumbernya. 5. Mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil. 6. Penggunaan mesin dan fasilitas produksi lebih baik. 7. Dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan supplier. 8. Layout pabrik menjadi lebih baik. 9. Integritas dan komunikasi di antara fungsi-fungsi manajemen menjadi lebih baik. 10. Pengendalian kualitas dalam proses. Manfaat just in time bagi mahasiswa yaitu mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diminta sehingga tidak banyak membuang resource seperti tidur, yaitu tidak begadang. Jawaban nomor 6. Metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan antara lain peramalan kuantitatif, menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik, dan data historis atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan.
Peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi berdasarkan pendapatan atau judgement dari yang melakukan peramalan. 7. Jawaban untuk nomor 7. Inilah cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan. 1. Menyediakan lingkungan kerja yang baik. 2. Memberikan pelatihan yang cukup untuk karyawan. 3. Memberikan mesin dan peralatan kerja memadai. 4. Meyakinkan karyawan bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik. 5. Meyakinkan bahwa Anda selalu mendukung mereka. 6. Menentukan target atau tujuan yang jelas. 7. Mendengarkan keluhan karyawan. 8. Jangan sungkan memberikan pujian. 9. Merayakan keberhasilan. 10. Memberikan penghargaan secara finansial. 11. Menyesuaikan pekerjaan karyawan dengan minat dan kemampuan. 12. Melakukan evaluasi kinerja. 13. Keunggulan sistem payroll atau perusahaan. Jawaban nomor 8. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. 9. Jawaban untuk pertanyaan nomor 9. Kesan yang saya dapat setelah belajar manajemen operasi secara daring, tentunya materi yang disampaikan dapat saya simak dan saya pahami dengan adanya perkuliahan secara daring melalui aplikasi Zoom juga sangat membantu untuk penjelasan materi yang ada. Manfaatnya, saya akan dapat menjadi lebih memahami seluk-beluk berbagai hal yang berkaitan dengan produksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari manajemen operasi, saya dapat mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer operasional. Demikianlah jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen operasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.